Oke, baik kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tolong? Boleh minta tolong? Terima kasih. Kapsul. Oke, apa kabar teman-teman semua? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Oke, good. Ya, hari ini kita akan lanjutkan pembahasan perkuliahan kita. Masih ingat kemarin kita lagi bahas apa? Ini ya, kemarin tuh kita nge-review sebenarnya ya tentang apa aja yang udah teman-teman idealnya sudah pelajari sejak sebelum UTS kemarin ya. Kita udah ngomongin soal tentang konsep vektor, terus sistem koordinat ya kan. Ada 3 sistem koordinat yang hopefully nanti ke depannya teman-teman bisa lebih fluent menggunakan sistem koordinat ini. Lalu kemudian kemarin juga kita udah bahas tentang notasi yang akan mungkin kita akan gunakan ya ke depannya. Notasi-notasi terkait dengan kinematika maupun dinamika gitu ya kan. Oke, lalu kemudian betul ya kemarin kita, kenapa nih ada tulisan random begini? Ya kemarin kemudian kita juga udah ngebahas tentang konsep dari gaya gravitasi ya teman-teman, di mana gaya gravitasi itu intinya adalah gaya yang muncul antara dua benda yang bermassa ya kan, di mana besarnya gaya gravitasi itu akan sebanding dengan perkalian massa dari kedua benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Itu seperti itu teman-teman ya, hukum gravitasi Newton ya. Lalu kemudian kita bisa mengekspresikan secara vektor untuk rumus gravitasi ini dinyatakan dengan seperti ini teman-teman ya. Jadi karena dia sebanding dengan perkalian dari kedua massa benda, berarti M1 M2-nya itu di atas nih ya, ditulis dengan MI dan MJ gitu. Artinya I sama J-nya itu bisa macam-macam ya, bisa antara 1 dan 2, bisa antara 1 dan 3, bisa antara 5 dan 4 dan seterusnya ya. Intinya adalah interaksi antara dua benda bermassa ya kan. Kemudian dia berbanding terbalik ya, makanya dibagi nih dengan RIJ ya kan ya, di mana RIJ di sini adalah jarak antara kedua benda bermassa tersebut. Lalu kemudian di sini ada faktor pengali di dalam kurung. Masih ingat gak kemarin ini apa tuh teman-teman? Faktor pengali di dalam kurungnya ini apanya sih teman-teman? Dia ini menggambarkan arahnya nih teman-teman ya. Jadi si vektor RIJ dibagi dengan panjang dari RIJ ini menggambarkan vektor satuan ya. Vektor satuan ya kan, yang menggambarkan si arahnya ya kan. Jadi dengan mengalikan si besaran ini dengan vektor arah ini, maka kita akan bisa mendapatkan ya notasi vektor gayanya secara utuh ya. Jadi ini adalah besarnya nih teman-teman ya, atau magnitude ini. Ini adalah magnitude. Ya kan, sedangkan yang sebelah sininya ini adalah direction-nya atau arahnya gitu ya. Waduh, tulisannya kecil sekali di situ ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa kelihatan lah ya teman-teman ya. Oke. Lalu kemudian kemarin kita juga udah diskusi soal sifat gaya gravitasi yang dia itu ada memenuhi hukum aksi reaksi juga teman-teman ya. Hukum aksi reaksi ya kan. Dan hukum aksi reaksi menunjukkan bahwa adanya F pada I pada I oleh J itu akan menimbulkan adanya F pada J oleh I gitu ya kan, yang arahnya berkebalikan sedangkan besarnya itu sama besar ya. Ini yang kemarin ya kita bahas nih. Kemarin kita udah ngobrol juga ya, diskusi tentang Justin yang lompat ke bumi, yang ditarik sama bumi ya kan. Masih ingat ya kemarin diskusinya ya? Ketika ada sesuatu ditarik sama sesuatu lain, maka sesuatu lain itu akan tertarik juga ya sama sesuatu yang ditarik tadi gitu ya kan. Jadi di sini ada aksi reaksi gitu teman-teman. Oke ya. Baik. Sekarang kita akan lanjut teman-teman ke pembahasan kita berikutnya. Ya. Jadi di sini ada pembahasan tentang gaya gravitasi antara uniform sphere ya. Uniform sphere itu artinya bola seragam ya, uniform seragam ya. Jadi dia sama jenisnya gitu ya kan terhadap suatu partikel ya.
Nah, jadi kalau teman-teman lihat lagi, bagian yang kemarin kita diskusikan terkait dengan gaya sentral, ya, R ini menggambarkan jarak antara dua titik, ya kan ya? Jadi artinya massa yang kita omongin kemarin, itu ngomongin soal massa yang bentuknya adalah berupa titik, teman-teman ya. Jadi massa titik, makanya disebutnya ini partikel, teman-teman ya. Karena dalam konteks fisika, partikel itu merepresentasikan sesuatu yang ukurannya kecil gitu ya, menyerupai titik gitu. Sehingga dia nggak punya dimensi panjang atau ruang gitu ya, nggak punya volume, nggak punya panjang, dia hanya titik aja. Dan pada kasus titik ya kita mudah ya untuk menentukan gaya gravitasi karena nanti tinggal kita tentukan aja berapa jarak antara kedua titik tersebut gitu ya kan. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah sekarang kita akan mendiskusikan tentang bagaimana yang harus kita lakukan kalau sekarang bendanya itu memiliki dimensi gitu ya. Dimensi itu ya bisa berupa kotak, bisa berupa luasan, ya kan, bisa berupa lembaran misalnya. Oke. Atau mungkin bisa berupa bola gitu ya kan, dan seterusnya ya. Dan ini yang akan dibahas lebih lanjut nih di materi kita hari ini gitu ya. Nah, namun dari semua bentuk benda, sebetulnya benda yang paling sederhana yang mungkin bisa kita analisis kemudian itu adalah bentuk bola nih. Makanya jadi di materi berikutnya ini kita akan membahas dulu tentang bagaimana gaya gravitasi antara bola seragam terhadap partikel gitu ya kan ya. Gitu teman-teman. Oke, nah sekarang untuk menggambarkan bagaimana gaya gravitasi antara bola dengan suatu partikel, maka ini ada challenge yang harus kita coba untuk address ya. Challenge-nya adalah teman-teman bisa bayangin ya, ketika kita punya bola, bola itu kan tentu memiliki dimensi tertentu ya. Ukurannya juga nggak kecil ya kan, dia bisa besar gitu ya kan. Nah, namun meskipun dia besar, teman-teman bisa bayangkan bola itu kita bisa bagi menjadi segments gitu, teman-teman. Ya, bisa bayangin nggak, teman? Bola itu kan bisa kita susun berdasarkan partikel-partikel penyusunnya ya. Kebayang nggak, teman-teman? Ya. Dan dari partikel penyusun ini, kita akan coba untuk melihat nih bagaimana setiap partikel penyusunnya ini berinteraksi terhadap partikel yang ada di sebelah sini nih, teman-teman ya. Jadi, objektif utamanya itu adalah untuk melihat bagaimana gaya gravitasi antara bola ini dengan partikel titik ini. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang si bolanya ini jadinya ini karena dia tersusun dari banyak titik ya kan, kita bisa coba untuk menganalisis dari interaksi antara satu partikel dengan satu partikel penyusun bola ini, teman-teman, gitu ya. Nah, sekarang di sini kita akan mulai melakukan metode yang sedikit matematis. Tapi sebenarnya saya lagi mempertanyakan diri sendiri, kira-kira teman-teman kuat nggak ya? Ini nanti penurunannya agak lumayan. Jadi kira-kira teman-teman siap ya? Masih pagi ya? Nggak apa-apa ya? Mia gimana? Oke. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi consider first a thin uniform shell of mass m on n radius r ya. Jadi di sini dia bola yang lagi kita omongin ini tuh bentuknya bola cangkang tipis ya. Shell itu kan kayak cangkang. Jadi ini tuh kayak bola pingpong gitu teman-teman yang dalamnya kosong. Ya, jadi masanya itu hanya terdistribusi di luar ya kan. Dan kemudian kita asumsikan masanya adalah M besar ini ya. Dan radiusnya adalah R besar ini gitu ya kan. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih, misalkan di sini kita punya R ya, di mana R ini adalah jarak dari dari pusat ke partikel uji P ini, teman-teman. Jadi jarak dari sini ke P ini adalah R ini nih, yang kecil ya. Oke? Gitu ya. Dan massa dari partikel yang kecil ini adalah M ini ya. Oke? Mungkin saya kasih anotasi warna biar clear ya. Jadi punyanya shell ini kita kasih warna hijau ya. Ini punyanya shell, masanya M, radiusnya R. Kemudian untuk punyanya si partikel yang kecil, P ya. Ini kita kasih warna biru deh ya. Lalu kemudian hubungan antara keduanya tadi dia dihubungkan oleh jarak R nih teman-teman ya. Di mana jarak R ini adalah jarak antara
kedua partikel ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bakal bisa lihat ya, jika kita mengasumsikan di mana R itu lebih besar dari R, ya, itu artinya titiknya itu ada di luar si bolanya ya kan ya. Obvious ya, gitu. Nah, sekarang dari sini teman-teman bakal bisa lihat ya, kita bisa membagi si shell dari si bolanya ya, bola cangkang ini into circular rings, teman-teman. Bisa dibayangin nggak circular rings? Cincin melingkar gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa bayangin kalaupun teman punya bola pingpong diiris gitu ya kan, vertically. Itu irisannya itu akan menjadi cincin kan ya. Nah, itu yang digambarkan di yang warna ini nih, yang diarsir ini. Ini tuh adalah spherical ring sebenarnya. Oke. Nah, si spherical ring ini nanti teman-teman bakal bisa lihat dia akan memiliki lebar nih. Dan lebarnya adalah r theta ya kan? Kenapa lebarnya jadi r theta? Karena teman-teman mungkin bisa lihat ya, kalau di sini tadi kita punya sudut theta ya, di mana sudut theta itu adalah sudut dari pusat ke ujung sebelah kanannya cincin ya. Dan kemudian ini ada sudut lagi yang dibentuk ya. Nah, maka selisih antara sudut ini kita bisa nyatakan dengan delta theta jadi ini. Jadi delta theta ini ada di dalam sini. Bisa dibayangin nggak delta tetanya? Ini kekecilan nggak sih? Ya ampun. Agak gimana ya? Mungkin saya gedein deh gambarnya. Kalau segini masih kecilan nggak? Kayak dia sensitif sama warna hijau tuh nggak terlalu kelihatan kayaknya. Delta theta. Kalau saya tulis segini kelihatan nggak tuh? Lebih kayak urek-urekan doang juga ya, tapi harus saya kecilin kah? Jadi segini? Nah iya ini gitu ya teman. Ini si delta tetanya tuh ada di sebelah sini gitu ya kan. Nah terus kemudian kalau di sini kita punya jari-jari bolanya tadi adalah R, begini ya kan. Nah berarti nanti teman-teman bisa lihat nih si lebar cincinnya nih, lebar cincin yang ini nih. Itu sebenarnya adalah panjang busur kan ya. Masih ingat nggak teman-teman panjang busur rumusnya apa? Iya, simply dia jari-jari dikali sama sudutnya aja ya kan ya. Jadi R dikali sama delta theta gitu ya. Jadi si width-nya ini, width of the ring-nya, itu adalah R dikali sama delta theta gitu ya. Ini bagian sininya. Jelas nggak nih teman-teman sampai sini tentang lebar cincinnya? Ya, ketebalan cincinnya itu adalah R kali delta theta ya kan. Nah, dari sini, itu kan tadi untuk ketebalan cincinnya kan ya. Ini tuh nanti objektifnya tuh sebenarnya nanti kita pengen cari masanya nanti, masa dari si elemen cincin ini ya kan. Nah, sekarang dari si dari lebar cincinnya tadi ya, yang lebarnya adalah delta theta, ya R dikali dengan delta theta ya. Nah, sekarang kita ingin coba untuk mencari berapa si lingkarannya gitu ya. Karena nantinya kita ingin mencoba untuk menghitung luasan dari si cincin ini teman-teman. Jadi sekarang kita punya objektif untuk mencari berapa panjang dari bagian sini nih teman-teman ya. Oke? Udah ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa bayangkan ini sebetulnya cukup mudah kita bisa cari dengan menggunakan ya hubungan dari ini teman-teman ya. Tadi kan kalau teman-teman lihat lagi nih bagian sini ke sini warna merah itu kan adalah R ya nggak teman-teman? Ya, yang warna merah ini adalah R besar ya karena yang merah ini adalah jari-jari bola, jelas nggak? Jari-jari bola ini ya kan. Nah sehingga kalau di sini adalah theta ya kan, theta itu yang bagian sininya theta ya kan. Nah maka bagian sini nih bisa kita nyatakan dengan sin theta ya kan ya, R sin theta ya enggak? Karena ini adalah bagian depan ya kan. Dan bagian depan itu kita bisa approach dengan menggunakan sin karena sin adalah depan per miring. Jadi kalau depannya adalah ini dan miringnya adalah R, jadi ini adalah, dibalik ya. Jadi sin theta sama dengan ini per R ya. Sehingga ini adalah R sin theta jadinya. Bisa dibayangin teman-teman? Oke, good. Nah lanjut ya. Sekarang once kita udah punya ini sebagai R sin theta ya kan. Teman-teman bisa bayangin lagi nih, ini adalah cincin ya kan. Yang memiliki ketebalan tertentu ya kan ya. Saya mungkin gambarin kayak gini. Kelihatan nggak sih ini sebagai cincin? Ke gambar ya? Oke. Nah, tadi ketebalannya udah dapat nih, ya kan? Ketebalannya ini adalah si R
theta ya kan ya. Saya kasih kayak gini. R delta theta ya. Jadi ini ketebalannya itu adalah R delta theta. Sedangkan yang barusan kita dapetin itu tidak lain tidak bukan itu adalah jari-jari si cincinnya jadinya ya kan ya. R sin theta ya kan. Nah dari sini kita bisa nih teman-teman mencari luasan dari si cincinnya. Ya. Kebayang nggak tuh gimana cara nyari luas cincin? Kebayang nggak teman-teman cara nyari luas cincin ini? Ada yang tahu rumusnya luas cincin? Kayak luas selimut tabung sebenarnya. Oke, kalau belum kebayang, teman-teman bisa bayang kayak gini. Ini misalnya kita potong, straight gitu ya kan. Kalau kita buka, ini tuh simply dia akan menjadi persegi panjang ya nggak sih? Ya kan? Dimana bagian ini adalah bagian ketebalan cincinnya tuh, si R delta theta-nya ya kan? Ya nggak? Sedangkan bagian sini ini adalah apa nih teman-teman? R sin theta? No. Kan R sin theta tuh keliling apa ininya kan? Apa namanya? Jari-jari kan? Sedangkan bagian ini itu adalah ya bagian si kelilingnya si lingkaran ya kan? Ya enggak? Apa tuh keliling lingkaran teman-teman? Apa? PR. 2PR ya kan ya? Berarti ini akan jadi apa nih? 2PR sin theta ya. Karena jari-jarinya tuh adalah R sin theta tadi ya kan? Nah sehingga berarti luasnya berapa dong nih? Berapa luasnya? Ya, jadi luasnya, areanya ini itu adalah 2πr sin theta dikali sama R delta theta gitu ya. Sehingga luasnya ini ya, mungkin kita bisa kasih nama ini luasan dari segmen ya. Jadi biasanya kita pakai simbol delta lagi ya. Karena again ini cuma luasan dari segmen cincin. Nanti kita akan punya banyak cincin kan ya. Jadi teman-teman bisa bayangin cincin ini nanti diiris tipis gitu ya kan. Maka nanti luas dari segmen cincinnya ini adalah 2πr kuadrat sin theta delta theta. Nah kan, kenapa? Kenapa? Aman, Zakwan, Zaki. Adik kakak ya? Zakwan, Zaki ya? Zaki dan Zakwan. Tadinya mau dikasih Zaktu kan? Zaki itu adiknya nggak sih? Zakwan, Zaktu. Oh iya. Iya. Bisa aja. Saja Ki. Bagus. Bisa. Oke. Udah ya gitu ya teman-teman ya. Jadi oke tadi ya teman-teman ya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi tadi kita udah bisa lihat ya bahwa dari sini kita bisa punya luasan si permukaannya si cincin ya kan ya. Oke. Nah sekarang intention kita sebenarnya kan tadi kita mau nyari gravitasi ya teman-teman, gaya gravitasi, dan gaya gravitasi itu kan berarti membutuhkan massa ya teman-teman ya. Nah jadi dari luasan permukaan si cincin ini kita bisa coba untuk assess berapa massanya nih teman-teman ya. Nah sekarang di sini kita memperkenalkan ada suatu besaran yang kita sebut dengan rho ya kan, dimana rho ini adalah massa per satuan luas ya. Jadi massa per satuan luas ya, mass per unit area, oke? Kalau teman-teman ngerasa agak baru, ini sebenarnya nggak baru-baru amat, mungkin teman-teman pernah lihat ini rho sebagai massa jenis ya, densitas. Tapi kan kalau densitas itu cenderungnya direpresentasikan sebagai massa per satuan volume ya, kayak kilogram per meter kubik gitu. Nah di sini rho-nya ini kita specifically mendefinisikan rho ini sebagai massa per satuan luas gitu ya, oke? Nah sehingga dari persamaan ini kalau kita mau cari massa, kita bisa kalikan aja rho-nya dengan si areanya nih, gitu ya kan. Jelas nggak? Nah sehingga kalau kita mau cari massa dari si segmen cincin ini, kita bisa kalikan rho-nya dengan si delta A yang barusan kita dapetin. Berarti delta M-nya adalah rho dikali sama 2πr kuadrat sin theta delta theta gitu ya. Oke. Ya, jelas nggak nih teman-teman sampai sini tentang massa dari elemen cincin ini ya. Ya, jadi massanya jadinya bisa kita nyatakan seperti ini. Oke? Dah, itu dulu. Coba kunyah dulu ya, teman-teman. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru ya.
Kalau ada pertanyaan seperti yang kemarin kita udah sepakati ya, silakan tanya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak missing out di perkuliahan ini. Jadi kalau udahlah nggak ngerti, jangan diem-diem aja ya. Kenapa? Ada yang mau tanya? Sebelah sini aman, ibu-ibu? Bapak-bapak, aman? Alright. So, I think we can continue berarti. Let's go. Oke. Nah, dari sini teman-teman, kita bisa lihat nih, berarti nantinya kita bisa mengekspresikan gaya gravitasi ini ya, yang bekerja antara P dengan small subelemen Q of the ring ya. Jadi di sini si subelemen Q ini adalah ya Q tadi teman-teman si elemen cincinnya ya, yang kita bisa asumsikan sebagai partikel juga gitu ya kan ya. Pada arah PQ ini teman-teman ya. Nah sekarang di sini kita bisa lihat teman-teman ya, kalau kita resolve nih gaya antara antara P dengan Q ya, dan kita bisa kasih nama delta FQ teman-teman ya. Nah teman-teman bisa lihat nih delta FQ ini, dia tuh akan berarah ke sini ya. Jadi again si elemen massa yang lagi kita tinjau ini adalah elemen massa pada titik Q ya. Di mana titik Q ini adalah subelemen dari cincinnya. Subelemen kebayang nggak sih maksudnya? Jadi irisan dari si cincinnya lagi tuh. Cincin kan lingkar tadi ya. Terus ini partikelnya nih, tadi di sini ya. Ya ini udah ada gambarnya. Jadi kan tadi cincinnya melingkar nih. Terus partikelnya di sini ya kan. Nah tapi kan again yang kita bisa tinjau berdasarkan hukum gravitasi Newton itu adalah gravitasi antar partikel kan ya. Jadi partikel P yang ada di sini, ini sekarang kita akan tinjau dengan interaksinya dengan partikel Q yang ada di bagian atas cincin ini. Oke, jelas ya. Dan kemudian dari interaksi tersebut tentu akan ada gaya gravitasi nih yang akan dialami oleh si partikel P ini, ya kan. Kemana gaya gravitasinya? Tentu akan berarah ke Q nanti, ya kan ya. Dan untuk besarnya dari gaya gravitasi di sini dia dinyatakan dengan notasi delta FQ ya. Oke. Again, notasi delta F ini menggambarkan interaksi antara partikel dengan subelemen dari si massa yang ada di Q ini ya. Dan nantinya teman-teman akan lihat sebetulnya nanti Q ini nggak cuma P ini dia nggak cuma ketarik sama Q ya. Tapi dia akan ketarik dengan semua subelemen yang ada di sini gitu ya kan. Ya. Sehingga ketika dia ketarik ke sini, dia akan memiliki gaya-gaya juga nih yang disebabkan oleh setiap subelemen di cincinnya. Gitu teman-teman. Bisa dibayangin nggak teman-teman? Cara breakdown-nya ya. Oke. Nah sekarang ya, jadi tadi itu representasi dari gambarnya ini teman-teman ya. Jadi tadi itu yang kita punya di sini ya. Jadi di sini tadi ada gaya gravitasi pada titik P ya, oleh small subelemen Q of the ring. Jadi ada di sebelah atas nih yang kita bisa tinjau sebagai partikel nih tadi. Karena sebenarnya di sini tadi elemen cincin yang kita buat pun ini tuh dia memiliki ketebalan yang sangat tipis juga tuh ya. Jadi irisannya tuh irisan tipis gitu ya. Oke. Nah sekarang kalau misalkan kita coba untuk menganalisis ya berapa nih gaya yang dihasilkan antara partikel P dengan subelemen cincin si Q ya. Oke. Nah, ini kita bisa nyatakan dengan delta FQ. Again, kayak kalau warna hijau kelihatan nggak sih di situ? Masih ya kelihatan. Oke. Gitu ya. Nah, nanti teman-teman bakal bisa lihat nih di sini akan ada kalau kita resolve ya, gaya yang berarah ke delta FQ, nanti dia akan memiliki dua komponen nih ya. Yang mana yang pertama ini gayanya akan ada yang ke arah PO, ya kan? Dan yang satu lagi itu adalah yang ke arah ke perpendicular dengan si PO gitu ya kan ya, perpendicular to PO. Maksudnya gimana nih? Ini kan tadi gayanya di sini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini arahnya kemana nih kalau kita bilang nih? Kemana arah delta FQ? Ke kiri atas ya kan ya. Berarti kita bisa uraikan ke arah kiri dan ke arah atas. Nah, gaya ke arah kiri lah yang tadi disebut dengan yang gaya yang berarah ke komponen along PO ya. Jadi kalau along PO itu artinya yang sepanjang PO ini nih, which is horizontal ya kan. Berarti dia ke sebelah kiri ya kan.
Dan yang satunya lagi adalah yang perpendicular to PO, artinya itu yang berarah ke atas ini nih teman-teman, gitu ya. Oke. Nah sekarang besarnya berapa nih? Besarnya berarti kalau misalkan di sini kita punya sudut lagi nih ya, yang dibentuk antara titik P dengan, garis PO dengan garis penghubung P dan Q, kita bisa definisikan dengan sudut C gitu ya. Nah maka kalau di sini ada sudut C, ya kan? Sudutnya ini akan berarti bisa kita tuliskan di dalamnya si ini lagi nih ya, di antara si PO dengan si vektornya si FQ gitu ya kan. Bisa kebayang nih teman-teman? Mungkin kalau kita zoom in, ini ada si delta F, ya kan, delta FQ. Nah terus kemudian di sini tadi kita punya komponen horizontalnya, dan di sini kita punya komponen vertikalnya. Dan ketika sudutnya itu tadi adalah C, ya kan, berarti C-nya tuh ada di sebelah sini teman-teman, ya. Nah maka komponen yang horizontal ini itu adalah sisi samping sebenarnya ya kan, sehingga kita bisa nyatakan dengan samping pakai apa? Sin apa cos? Cos. Jadi ini adalah delta F cos C. Yang ini adalah sisi depan teman-teman. Bisa kebayang ya ini sebagai sisi depan? Kalau kita taruh sini kan dia syung gitu ya kan, jadi depan ya. Jadi kalau kita gambarkan di sini ya dia tetap sisi depan juga, dan karena sisi depan berarti dia pakainya sin. Jadi ini adalah delta FQ sin C. Udah ya. Nah jelas kan nih teman-teman. Jadi makanya tadi di sini disebutkan ya komponen along PO-nya itu memiliki nilai delta F cos C, sedangkan yang perpendicular to PO-nya itu memiliki nilai delta FQ sin C, ya, di mana C itu adalah sudut antara O, P, dan Q. Ya. Nah dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat karena simetrisitas dari si cincin, ya kan, itu nanti si delta F sin C-nya itu akan hilang jadinya. Kenapa bakal hilang? Karena tadi teman-teman bisa bayangin, ini kan tadi adalah gaya yang muncul akibat interaksi antara partikel P dan Q yang ada di atas cincin tadi ya. Oke. Nah, sedangkan setiap partikel yang ada di cincin itu kan selalu memiliki sisi lawannya ya. Kayak misalnya partikel Q itu memiliki lawan di bawahnya nih ya kan. Misalnya Q aksen gitu ya, partikel di bawah sini nih ya kan. Yang mana antara P dengan Q aksen itu akan ada gaya tarik juga tuh. Yang arahnya kemana? Kiri bawah, jangan cuma ke bawah aja tapi ke kiri bawah. Nah nanti teman-teman bakal bisa lihat nih the FQ aksennya itu nanti akan memiliki komponen ke kiri dan ke bawah. Yang kirinya builds up dengan gaya yang ke kirinya si delta FQ, sedangkan yang ke bawahnya itu akan cancels out dengan gaya ke atasnya si Q. Bisa dibayangin nggak? Ya makanya jadi karena di sini ada istilahnya tadi ya simetrisitas ya. Mana tadi? Nih, jadi teman-teman bisa lihat from the symmetry, we can easily, harusnya jadi mudah dilihat bahwa vektor sum atau penjumlahan vektor dari gaya ini terhadap untuk semua perpendicular components ya, artinya yang tegak lurus tadi ya, si yang vertikal itu, dia itu akan untuk seluruh cincin itu akan vanishes alias hilang. Jelas ya? Sehingga yang tersisa tinggal apa? Tinggal gaya pada komponen horizontal aja, pada arah PO-nya aja, kayak gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Oke deh. Nah sehingga sekarang di sini karena nanti yang tersisa hanyalah gaya pada komponen horizontal ya kan? Nah berarti sekarang kita bisa hitung nih teman-teman ya, berapa besarnya si gayanya ya kan ya? Nah ini tentunya kita pertama bisa melihat bahwa kalau si masanya ini tadi adalah M kecil kan ya. Saya taruh di sebelah sini ya. Kalau tadi di sini kita punya partikel P yang bermassa M kecil dan partikel Q yang bermassa delta M, dan mereka terpisah sejarak S ya. Di sini kita ada variabel lagi S, di mana S itu adalah jarak antara partikel P terhadap partikel Q ya kan. Maka delta FQ ya alias si gaya gravitasi ini bisa kita tentukan dengan menggunakan ya rumus persamaan gravitasi ya. Apa? G dikali M1 which is si M kecil dikali dengan M2 which is delta M dibagi dengan
S kuadrat, betul ya kan? Oke. Nah, tapi tadi kita bisa lihat ya, yang akan memiliki nilai yang tersisa itu hanyalah yang si komponen PO-nya aja, ya kan ya? Nah, sehingga kalau kita hanya mempertimbangkan komponen PO, berarti kita bisa menggunakan ya proyeksi vektor lagi tuh, ya kan? Dimana komponen PO kan tadi adalah delta F cos C, ya kan? Berarti ini pada komponen PO, mungkin saya akan tambahkan di sini ya, pada komponen PO, itu berarti akan memiliki nilai, ya tinggal dikali sama cos C, gitu teman-teman. Nah, jelas nggak sampai sini? Jelas ya? Oke ya. Nih ya, jadi ini tuh teman-teman. Gm delta M per S kuadrat cos C. Oke? Itu adalah gaya dari masing-masing dari satu elemennya, ya kan? Nah, sekarang kalau kita masukin lagi tuh, si delta M-nya dengan ekspresi yang tadi, ya kan? Nah, sekarang kita punya persamaannya lumayan panjang nih. Ya ini sih nanti intinya, atau ya udah kita tulis aja. Berarti dia akan jadi G dikali M kecil, dikali sama rho 2 pi R kuadrat sin theta, delta theta per S kuadrat cos C. Gitu teman-teman. Ya ini sih delta F-nya. Nah jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya, ini kalau kita atur penulisannya ulang ya, ini teman-teman tentu bisa lihat si delta theta bisa aja kita tulis di luar, C-nya ditulis di cos C-nya ditulis di dalam. Ya, jadi tinggal perkara tukar-tukaran posisi aja ya kan. Sehingga dari sini kita bisa mendapatkan persamaan kedua tuh yang ditulis di bukunya itu ya. Udah ya, jelas nggak teman-teman sampai sini nih? Tadi ini udah ya. Oke. Nah, jadi kita dapat nih kayak gini ya kan ekspresinya teman-teman ya. Oke. Jelas nggak sampai sini? Ada pertanyaan nggak teman-teman? Jelas ya? Anyway, balik lagi mungkin sebelum kita makin jauh dan makin apa namanya missing tadi takutnya, saya pengen coba recall lagi. Ini kita sebenarnya lagi ngapain sih teman-teman? Lagi ngapain? Jangan sampai teman-teman udah ngelihat matematikanya, oh iya ngerti itu depan samping, tapi ngapain aja nih kita nggak tahu gitu. Lagi ngapain? Menentukan gaya gravitasi antara partikel titik dengan bola sekarang ya. Tentu ini beda dengan yang dirumuskan sama Newton karena Newton itu ngomonginnya titik dengan titik ya. Nah tapi sekarang yang lagi mau dilihat kalau titik sama bola kayak gimana nih gayanya gitu. Ini sebenarnya penurunannya juga oleh Newton juga dan sebetulnya nanti di sini Newton tuh teman-teman tentu pernah belajar kalkulus ya. Kalkulus itu diciptain sama Newton itu awalnya tuh emang sebagai tools buat mempelajari ini teman-teman. Jadi Newton dulu membuat teorema dulu nih tentang wah ada partikel-partikel gitu ya kan. Nah terus sama partikel sama bola sekarang gitu ya kan. Wah ini ribet nih bola, gimana ya caranya biar kita bisa ngitung gaya antara partikel dengan bola. Akhirnya dia bikin tuh kalkulus. Nah jadi di sini kita bakal pakai kalkulus dan memang kalkulus tuh awalnya dibikin sama Newton untuk menganalisis gitu. Jadi dia mempelajari satu ilmu dengan menciptakan ilmu baru gitu. Untung nggak ilmu hitam yang dia ciptakan, ilmu kalkulus saja ya. Gabut banget, iya emang. Udah ya teman-teman ya, sampai sini jelas nih? Udah ya, kita lanjut ya teman-teman ya. Ya makanya jadi kalau teman-teman lihat style yang dilakukan sama Newton itu tadi ya, dia memecah menjadi elemen-elemen kecil itu emang ide dasar dari kalkulus kan ya. Kita mencoba untuk menganalisis hubungan antara partikel-partikel kecil dulu, nah nanti kita bisa sumasikan gitu ya kan dengan integral kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu deh. Jelas ya teman-teman ya tentang perkara si delta F-nya ini ya teman-teman ya. Nah ini tuh kan udah ketemu tuh ada simbol integral ya nanti. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Nah tadi kan ini S ini adalah jarak antara P dan Q kan tadi ya. Dan apa namanya, kemudian tadi kita di sini juga punya besarnya gaya ya kan yang diberikan, yang dilakukan oleh P ya terhadap seluruh shell ya kan. Atau shell ini maksudnya tuh adalah si cincinnya itu teman-teman ya. Sorry, never mind. Ini udah the whole shell ya, berarti artinya udah keseluruhan bola nanti teman-teman ya. Nah ini bisa kita lakukan dengan menggunakan integrasi nih teman-teman ya. Integrasinya itu adalah ya kita bisa nyatakan delta theta-nya ini sebagai limit ya kan. Dan kemudian kita integralkan nih apa namanya untuk sepanjang dari 0 sampai pi gitu teman-teman ya. Bisa kebayang nggak tuh teman-teman kenapa dari 0 sampai pi?
Karena ini kan si ininya teman-teman ya, ini adalah si delta tetanya kan ada di sebelah sini ya. Bentar, kok saya juga jadi bingung sendiri juga nih. Bentar ya teman-teman ya. Bentar ini kayak tadi saya ada salah notasi. Ini tadi R-nya R besar ya teman-teman. R kuadrat ya. R kuadrat besar. Oke, M rho 2pi R kuadrat besar kuadrat sin theta cos psi dibagi dengan S kuadrat dikali dengan delta theta ya. Oke, udah ya teman-teman ya, bisa dipahami sampai sini? Jelas? Ada pertanyaan nggak sebelum kita lanjut nih? Ya. Oke, anyway ini dia udah menggambarkan ini teman-teman bener. Ini dia udah menggambarkan cincin secara keseluruhan ya. Karena tadi kan teman-teman bisa lihat ya, yang komponen vertikal itu dia bisa cancels out karena kita nggak hanya mempertimbangkan sub elemen titik Q di atas doang ya. Kita udah mempertimbangkan keseluruhan elemen yang ada di dalam cincinnya itu. Ya, sehingga nilai dari delta F yang kita punya di sini itu tuh menggambarkan gaya yang diberikan oleh si cincin terhadap si partikelnya ini. Gitu teman-teman. Udah jelas nggak sampai sini? Ya, oke ya. Nah sekarang di sini teman-teman bisa bayangin tadi kan kalau kita breakdown lebih lanjut ya, sebetulnya kan kalau kita bagi si cincinnya ini dengan irisan seperti ini ya, itu nanti teman-teman bakal bisa bayangin sebetulnya ini ada beberapa irisan cincin ya kan ya. Beberapa irisan cincin ya kan. Seperti ini ya kan teman-teman ya. Dimana kalau cincinnya itu kita nyatakan dengan menggunakan theta ya, teman-teman bakal bisa lihat ada cincin yang tetanya kecil ya kan, ada cincin yang tetanya besar. Theta itu yang mana? Theta itu yang ini nih teman-teman tadi ya. Oke. Jadi kayak misalnya untuk segmen kecil di sebelah sini ya kan, itu tetanya ya segini nih teman-teman. Bisa dibayangin nggak? Tetanya kecil tuh ya. Jadi artinya kita di sini sekarang akan melihat cincin sebagai fungsi theta gitu ya. Makin dia ke kanan, tetanya bakal makin besar justru ya. Ke kanan kan ya. Karena tadi mulainya dari sini kan ya. Mulainya misalnya kita ngomongin, saya ngomong dari kanan tadi. Benar, makin ke kanan makin ke kecil tetanya. Tapi makin ke kiri, tetanya bakal makin besar, betul ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kalau kita coba untuk menjumlahkan gaya yang dihasilkan oleh setiap cincin jadinya ya. Nah, kita bisa menjumlahkan ya si tetanya ini teman-teman. Maksudnya tetanya itu kita bisa gerakin dari teta kecil which is 0 sampai teta yang paling besar. Teta paling besar kan sebelah kanan ini teman-teman ya berarti ya. Berapa nih tetanya nih? Pi ya atau 180 derajat gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Oke ya. Nah, jadi artinya kesimpulannya adalah tadi dari sini kita bisa akhirnya mendapatkan gaya totalnya ya kan ya antara bola dengan si PQ dengan menjumlahkan gitu ya kan. Gaya yang dihasilkan oleh setiap cincin gitu ya kan ya. Oke, cincin dari kanan sampai kiri gitu ya kan ya. Dimana cincinnya itu yang paling kanan itu sudutnya 0, yang paling kiri sudutnya pi 180 ya kan. Nah ini kita bisa ubah nih jadi notasi integral ya kan. Jadi ini akan jadi integral df ya kan ya. Dari 0 sampai pi gitu teman-teman ya. Nah df-nya apa nih? Df-nya itu ya tadi nih teman-teman ya. Jadi kalau delta f ini dinyatakan dengan df berarti ini nanti delta tetanya jadi d theta juga tuh ya kan. Sehingga nanti dia akan jadi G, M, rho, 2pi, R gede kuadrat, sin theta, sin tetanya masih, bentar ini dulu ya, sin theta, cos psi, terus habis itu dibagi dengan S kuadrat ya kan ya, S kuadrat, D theta, diintegralin deh tuh, ya kan. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa take out bagian yang konstannya nih, ya kan? Yang konstan tuh yang apa sih? Konstan itu artinya yang tidak berubah terhadap si sudutnya ya. Jadi mau dimanapun sudutnya nilainya segitu-segitu aja. Dan di sini yang konstan itu tentu adalah konstanta gravitasi, ya kan? Terus massa si partikelnya yang di P juga konstan. Rho-nya juga konstan. Kenapa? Karena tadi bolanya uniform ya, teman-teman. Seragam. Terus 2pi ya, simply karena angka aja. Dan R ini, R besar ini adalah jari-jari bola. Yang bolanya kan segitu-segitu aja. Berarti ini juga dianggap sebagai suatu konstanta gitu ya kan.
Jelas nggak sampai sini teman-teman nih? Ya. Nah, sin theta jelas enggak, karena ya tadi ya tetanya itu tergantung sama cincinnya ada di mana gitu ya kan. Kalau kanan tetanya kecil, di kiri tetanya besar ya kan. Nilai C juga sama tuh teman-teman ya, karena C itu tadi kan sudut yang ini ya, dia tergantung sama cincin mana yang lagi kita tinjau ya kan. Kalau cincin di sini C-nya kecil, kalau di tengah-tengah C-nya paling gede tuh nanti. Paling sini C-nya makin kecil lagi gitu ya kan. Terus apa lagi? S. S juga sama nih. Dia akan tergantung sama cincin mana yang lagi kita tinjau. Artinya dia adalah variabel ya. Dan dengan melihat seperti itu berarti di sini yang variabel ini nggak bisa nih kita keluarin dari integrasi ya. Jadi yang kita bisa integralkan, apa yang kita bisa take out cuma itu. Dan yang tersisa adalah sin theta cos C ya kan. Per S kuadrat D theta gitu ya. Dari 0 sampai Pi gitu tadi teman-teman. Ya. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Akhirnya kita bisa mendapatkan ekspresi yang ini nih. Oke? Nah, nafas dulu. Itu nguap kayaknya, bukan nafas ya. Oke ya, masih pagi nih ya. Ngopi dulu apa ngopi? Oke. Jelas ya teman-teman ya. Lanjut ya. Good. Nah sekarang teman-teman masih ingat nggak sih gimana cara ngintegralin ekspresi kayak gini? Sin theta cos C d theta per S kuadrat. Bisa nggak tuh langsung kita integralin? Kenapa? Karena variabel yang mau kita integralkan ini d theta ya. Sebenarnya, terus kemudian teman-teman bisa lihat di sini itu ada multivariabel ya. Sin-nya udah theta, tapi cos-nya tuh cos C nih ya kan? Terus ini juga S lagi kan, padahal kan kita mau mengintegralkannya terhadap theta kan ya. Sedangkan ini sebenarnya variabel juga ya kan, karena dia nilainya berubah terhadap theta gitu ya kan. Jadi kita harus mencari cara untuk merepresentasikan si cos C dan si S ini dalam bentuk theta. Jadi intinya kita coba cari substitusinya gitu, supaya nantinya kalau udah dapat dalam bentuk theta, baru tuh kita bisa integralin gitu teman-teman. Jelas nggak sampai sini? Jelas ya. Nah, terus di sini dikasih tahu nih, katanya the integral is most easily evaluated. Jadi akan lebih gampang dihitung. Dengan cara mengekspresikan integran in terms of S. Ya. Jadi justru yang diganti itu bukan S dan C-nya dijadiin theta, tapi si theta sama C-nya itu mau diubah jadi S gitu teman-teman. Ya. Jadi integrannya itu diganti jadi S. Jadi faktor integrasinya itu diubah menjadi S gitu ya. Oke. Nah sekarang kita bisa lihat nih teman-teman, ada hubungan seperti ini yang bisa kita tinjau ketika kita melihat OPQ. Mana OPQ teman-teman? Nih ya, di sini ada O. Ada O, di sini ada P, di sini ada Q, ya kan ya? Nah, kemudian teman-teman bisa lihat nih, ini ada hubungan segitiga, dua sisi, dan juga ada sudut, ya kan? Kelihatan nggak tuh teman-teman? Buat yang mata batinnya belum kebuka, saya akan coba tunjukkan. Auzubillah nggak gitu ya. Oke, jadi gini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihat ini bagian sini. Bagian sini ya. Ini tadi ada theta di sini ya kan. Bentar, ini O, ini Q, ini P, ya kan ya. Di sini ada theta, di sini ada C, ya kan? Terus di sini ada S, di sini ada R, ya kan? Nah dari sini kita bisa nih mengekspresikan dengan menggunakan ya hubungan-hubungan segitiga non siku-siku ya, non right angle triangle. Masih ingat gak tuh teman-teman? Yang pakai aturan sin, aturan cos, ingat ya? Oh enggak, oke. Enggak apa-apa, jujur, respect-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak ingat, ini kita bisa menggunakan aturan. Kalau di sini sih dia kelihatannya menggunakan aturan cos. Oh anyway, ini OQ itu adalah jari-jari lingkaran ya teman-teman ya. OQ itu jari-jari bola ya kan, yang nilainya adalah R besar nih. Jadi ini adalah R besar nih. Ya kan? Nah berarti dari sini nanti teman-teman bisa lihat nih, kalau kita pakai sudut theta ini, kita bisa pakai aturan kosinus ya kan. Aturan kosinus ingat nggak? Yang C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos C. Ingat nggak tuh? Pernah belajar itu ya? Agak pernah waktu SMA. Recall tas ya. Oke.
Oke. Nah, jadi kalau untuk konteks ini, misalkan ini adalah sudut C-nya ya kan ya, sedangkan ini adalah sisi A, sisi B, sisi C ya kan. Dan dengan menggunakan rumus yang tadi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos C, ya kan? Kita bakal bisa define dengan S kuadrat. Pakai warna hitam kali ya. S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah R kecil kuadrat dikurang 2RR cos theta. Nah, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Nah, ini tuh. Ya. Oke, jadi ini ya, the law of cosines gitu ya, aturan kosinus ya. Jadi aturan kosinus tuh ya kayak gini. Ya, jadi artinya yang ada di buku ini sebenarnya bukan perkara baru, ini semua sudah teman-teman pelajari gitu ya. Cuma dengan menggunakan terms yang berbeda aja ya. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa mendapatkan ekspresi kayak gini ya kan ya. Nah, dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat nih, kalau ini kita turunkan terhadap terhadap apa nih? Terhadap S ya. Maka nanti dia bisa jadi seperti ini teman-teman ya, ekspresinya ya. Kenapa jadi seperti ini? Karena ketika kita turunkan ekspresi ini terhadap S tadi ya, jadi ini diturunkan terhadap S, D per ds gitu ya kan. Nah, maka nanti kita akan bisa mendapatkan D per ds dari S kuadrat, ya kan? Sama dengan, ya, D per ds dari si R kuadrat. Bentar, mungkin ini saya buat seperti ini deh. Ya, jadi ini akan kita bisa mendapatkan, ya, pertama kita turunkan dulu nih si S kuadrat, ya kan, terhadap si S, ya kan? Nah, terus habis itu, kita juga menurunkan ini nih, si R kuadrat terhadap si S juga ya kan ya, D per ds dari si R kuadrat. Terus mana lagi? Ini juga kita turunkan juga ya terhadap S lagi. Nah, yang ini juga kita turunkan again terhadap S lagi gitu ya kan. Udah jelas nggak teman-teman sampai sini? Nah, sekarang ini apa nih? Turunan dari S kuadrat terhadap S apa? Gampang ya? 2S. Simple ya? Simple. Good. Nah, sekarang turunan dari R kuadrat terhadap S? 0. Bagus, Peter. Kenapa 0? Karena nggak ada S-nya. Oke. Sebenarnya kedua, karena R itu nilainya segitu-segitu aja. R itu kan tadi jari-jari cincin, ya kan? Ya nggak? Nilainya segitu-segitu aja. Makanya jadi dia 0. Ditambah ini turunan dari R kecil kuadrat terhadap S? 0 juga. Kenapa 0? Nggak ada S. Oke, bukan karena nggak ada S-nya, tapi karena nilainya segitu-segitu aja. Ingat tadi R yang ada di sini, itu kalau balik lagi konteks tadi ini adalah jarak dari pusat bola ke partikel P-nya ya kan? Which is segitu-segitu aja kan ya? Konstan. Berarti di sini dia 0. Nah, sekarang yang ini apa nih teman-teman? Minus, ya kan? 2R cos theta diturunkan terhadap S. Nah, ini nggak jadi 0. Kenapa? Karena bukan karena perkara nggak ada S-nya, tapi dia adalah fungsi S kan. Maksudnya terutama si ininya sih teman-teman. Si theta-nya ya. Ya kan? R sama R-nya mungkin iya dia konstan ya kan. Tapi si theta ini dia merupakan fungsi S ya kan. Jadi di sini ada fungsi S-nya. Sehingga si cos theta-nya harus kita turunkan nih teman-teman ya. Jadi mungkin 2R-nya kita bisa tetap ya karena dia sebagai koefisien aja gitu. Nah, sedangkan cos theta diturunkan jadi apa? Negatif sin theta ya kan ya. Nah, tapi karena theta-nya ini adalah fungsi S juga, maka nanti kita harus terapkan kaidah aturan rantai gitu ya. Jadi ini harus dikalikan lagi dengan d theta jadinya gitu teman-teman. Ingat gak kaidah rantai? Aturan rantai. Wah, ketawanya sangat ini Zai. Ya, jadi bisa recall lagi materi kalkulus 1-nya, itu kalkulus 1 harusnya. Bahkan mungkin materi SMA juga enggak sih toh? Aturan rantai ya. Mungkin ya saya rasa ini deh, saya ngerasa perlu untuk ngediskusi ini deh. Jadi kayak misalnya gini deh teman-teman, saya kasih contoh ya. Misalnya teman-teman punya Y sama dengan sin 3X. Kita ya kan? dari fisika. Nah, dy dx-nya atau turunan terhadap X-nya apa nih? Apa? Apa? Cos 3X. Cos 3X. Nah, selesai gini.
Harus kali dengan, Iya. kenapa Kali dikali 3X. sama 3? Hah? Karena dalamnya Ada 3. 3x-nya. Si sudutnya ini adalah fungsi, ya kan? Ya. Sehingga harus kita kalikan lagi dengan Dengan turunan 3. dari Turunannya, ya. si dalamnya ini. Gitu ya kan? Berarti kalau ini 3x kuadrat gitu, gimana nih? Ini jadi cos 3x kuadrat dikali sama Halo YouTube. 6x gitu ya kan ya? Jelas ya teman-teman ya? Jadi artinya kalau di sini ada theta, ya kan, di mana tetanya adalah fungsi x, maka ini nggak berhenti di cos theta, tapi nanti teman-teman harus kalikan dengan turunan dari theta yang kita kasih nama d theta. Gitu ya. Jadi d theta di sini tuh dia tuh adalah implementasi dari aturan rantai sebetulnya. Udah jelas ya sampai sini ya? Oke. Nah, berarti dari sini udah deh kita bisa sederhanakan ya ekspresinya di mana anyway ini tadi harusnya ada ekspresi apa namanya s kuadrat ds-nya lagi sini ya. Oke? Gitu ya. Jadi dari sini nanti teman-teman bakal bisa ini tadi 2s ds ya, 2s ds ya. Oke. Nah, dari sini berarti nanti teman-teman bakal bisa lihat ya, kita bakal punya Oke, iya betul ya. Oke, nah dari sini berarti nanti kita bakal bisa lihat ini akan jadi 2SDS sama dengan, nah ini jadi positif ya. 2RR sin theta d theta ya. Sehingga kalau duanya kita sederhanakan, kita akan dapat SDS sama dengan RR sin theta d theta. Ya. Nah, dapat deh tuh ekspresi yang sebelah sini. Udah jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Oke. Nah, buat apa sih ekspresi ini? Itu tuh nanti bakal bisa kita pakai buat ngegantiin ya ininya nih, si sin theta sama d theta-nya sih terutama ya. Nanti ini kita akan ganti dengan SDS-nya. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang berarti kan karena tadi kita udah ngeganti sin theta sama d theta-nya dengan SDS nanti, SDS per RR sih nanti ya. Nah, berarti yang belum keganti ini tinggal si cosi-nya ini nih, teman-teman. Ya. Nah, cosi gimana tuh teman-teman? Cosi. Kita bisa pakai aturan segitiga lagi nih, ya kan? Ya, kita bisa menggunakan aturan segitiga untuk sudut yang sebelah sini sekarang, ya kan? Coba deh, kalau misalkan kita terapkan kaidah aturan kosinus dengan sudut psi sekarang. Tadi kan sudutnya pakai theta ya. Kalau pakai sudut psi gimana nih teman-teman? Kita bisa tukar ya. Misalkan di sini kita refer ke warna apa ya sekarang, warna biru deh. Ini kelihatan nggak warna biru itu? Kelihatan ya? Jadi misalnya tadi ya rumusnya masih sama sebetulnya. Cuma mungkin sekarang kalau sudutnya di sini berarti C-nya di sini. Terus di sini A sama B-nya gitu ya. Ini C. Sehingga kalau kita gunakan perkara bentuk yang sama kayak tadi ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat minus 2AB cos C. Ya kan? Kita bakal bisa nyatakan dengan C-nya ini tadi R sekarang ya. Berarti R kuadrat sama dengan apa nih? R kecil kuadrat tambah S kuadrat dikurang 2RS cos C. Tuh. Nah, sekarang kalau kita balik ya kan, mungkin kita tukar aja 2RS cos C-nya kita taruh kiri, dan R besar kuadratnya kita taruh kanan. Dia jadi seperti ini, ya enggak? Berarti cos C-nya sama dengan apa? R kuadrat plus S kuadrat minus R kuadrat per 2RS. Jelas nggak teman-teman sampai sini? RSUD. Enggak, 2 RS ya. Boleh kok begini. Sorry. Harusnya begini. Santai guys, santai. Ini ya. Nah, jadi kita punya ekspresi itu tuh ya untuk si cos-nya, ya kan? Nah, udah deh. Dari sini kita bisa mengganti atau mensubstitusi si ini tadi tuh ya. Si sin theta d theta-nya kita ganti dengan ini ya. Bentar, dari sini tadi ya. Jadi sin theta d theta itu diganti dengan SDS per RR. Ya, sin theta d theta-nya diganti dengan SDS per RR ya. Mana nih SDS-nya? SDS-nya itu adalah ini ya. Bentar, saya pakai warna apa ya? Mulai bingung guys. Bentar. Oh ya, warna merah aja tadi ya. Jadi ini ya, tadi di sini S-nya ini kan ya. S-nya ada di sebelah, bentar. Mana S-nya guys? Oh, nanti ini kayaknya nanti akan dikalikan sih. Ya udahlah, ini mah harus pelan-pelan berarti ya.
Oke, balik lagi ke sini dulu ya. Nih ya, tadi yang mau kita ganti ini kan ya guys ya. Oke. Nah, tadi yang kita mau ganti itu adalah sin theta d theta-nya dengan SDS per RR ya kan ya. Nah, sedangkan si cos-nya itu kan adalah seperti ini tadi ekspresinya kan ya. Nah, berarti sekarang kalau kita tuliskan dengan GM rho 2pi R kuadrat integral, ya kan? Nah tadi ya, mungkin kita ganti si cos-nya dulu deh, ya kan? Cos-nya kan tadi adalah apa? Tuh ya, sebelah kiri atas ya kelihatannya. Cos-nya adalah S kuadrat plus R kuadrat minus R kuadrat per 2RS. Udah ya? Nah sedangkan sin theta d theta-nya itu adalah sin theta d theta ini ya, SDS per RR. SDS per RR. Nah, terus masih ada sisa S kuadrat nih di bawah ya. Jadi ini dikali per S kuadrat. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ya, jadi again ya, cos theta-nya diganti sama ini. Oke. Sin theta d theta-nya diganti sama ini. Dan S kuadratnya remains di situ. Oke? Jelas? Good. Nah, sekarang kita simplifikasi nih, kita sederhanakan ya. Bentuk yang dari awal sudah tidak sederhana ini. Oke. Jadi, apa nih jadinya teman-teman? Ini tentu GM rho 2pi R kuadratnya tetap ya. Nah, terus habis itu, mana nih? Ada yang bisa kita coret-coret nggak nih? Paling S doang ya ini yang bisa kita coret ya. Sorry, bukan DS-nya sih, yang ini yang dicoret ya. S sama S bisa kita coret ya kan. Terus habis itu, udah ya, itu doang yang bisa kita lakukan. Berarti nanti yang tersisa tinggal di atas kita punya S kuadrat plus R kuadrat minus R kuadrat. Di bawah kita punya 2R, R, S kuadrat. Lalu DS-nya, sisanya ini ada seperti ini. R-nya jadi R kuadrat ya teman-teman ya. Karena ini ada R kecil ya kan. R kecil kali R kecil sama 2, berarti 2R kecil kuadrat, R, S kuadrat, kemudian DS gitu ya. Benar nggak tuh tadi kayak gitu? Betul ya? Oh mungkin di sini R-nya harus depan ya, jadi ya udah. 2R, R kecil kuadrat, S kecil kuadrat, DS gitu ya. Kenapa sih? Jelas nggak nih? Ini waktu kita habis buat nurunin rumus doang ya jadi. Tapi nggak, emang ini esensi pembelajarannya kok teman-teman. Maksudnya sebenarnya saya bisa aja langsung kasih ujungnya apa. Tapi maksudnya emang proses dari mekanika klasik ini adalah proses ini teman-teman. Jadi menurunkan hubungan antara partikel dengan bola itu ya mulainya dari situ. Dari lihat dari partikel dengan partikelnya dulu ya. Aku bayangin sepak bola. Udah sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah ya, dapat yang kuning ini jelas ya? Nah, terus habis itu tentu batas integralnya juga berubah ya. Tadi kan batas integralnya dari 0 sampai theta, karena kita integrannya itu adalah theta ya kan. Nah, sekarang integrannya adalah S ya kan. Dimana S-nya, balik lagi ini teman-teman ya. Tadi kan kita muterin ya kan, sepanjang sepanjang lingkar bola ini ya. Dari ujung kanan ke ujung kiri. Pas dia di ujung kanan ya kan, S-nya apa nih teman-teman? No, S-nya itu kan berarti dari sini ke sini ya kan. Ya nggak? Sedangkan kalau R kecil ini adalah dari O ke P, ya kan? Nah, sedangkan ini kita punya jari-jari bola, kan? R besar, ya kan? Berarti S-nya apa nih, teman-teman? R besar kurang R? No. Yang lebih panjang tuh R kecil justru, karena R kecil kan OP nih. OP, overpower. Nih ya, ini OP nih. R besar, R kecilnya OP. Yang hijau nih R nih ya kan. Yang biru nih R besar, jari-jari si bola. Sedangkan S yang mau kita cari kan ini kan, dari partikel ke partikel ini ya kan. Jadi pas cincinnya di sini, berarti kan partikelnya ada di sini nih ya kan. Jadi S-nya yang ini ya. Nah berarti gimana tuh cara menyatakan S dengan R kecil dan R besar? Good. Kelihatan ya, S ini adalah, jadi di bagian yang sebelah sini, S-nya itu adalah R kecil dikurang R besar. Jelas? Sekarang, kalau partikelnya ada di sini, berarti S-nya segini nih, ya kan? Ya. Sedangkan ini R besar nih, ya kan? Karena ini jari-jari lingkaran kan, jari-jari bolanya kan.
Nah, ini adalah R kecil. Berarti pas partikelnya di sini, cincinnya di sini, gimana S-nya? R kecil tambah R besar. Jelas kan nih teman-teman, perkara R kurang R sama R tambah R. Sama-sama R ya, tapi R-nya beda ya. Mungkin jadi R tambah R sama R kurang R gitu ya. R besar bacanya gitu ya. Nah, makanya jadi di sini teman-teman ya, batas integralnya makanya di sini ditulis ini ya. Dari R kecil kurang R besar sampai R kecil tambah R besar ya. Jadi ini adalah ya perubahan si S-nya ini teman-teman ya. Oke, jelas? Oke. Udah. Belum. Sabar. Kita sampai jam berapa sih? 9.40 kan ya? 9.40 PM ya. Oke. Mati. Enggak ada ya. Tidur tuh mah. Panas mas. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat nih dari ekspresi ini nanti kita bisa bisa apa ini ya? Oke. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat nih, ini kita bisa menyederhanakan nih ekspresi untuk yang pertama. Di sini tadi kita udah tahu bahwa ini 2R itu adalah faktor konstan, ya kan? Karena nilai R ini tidak berubah, ya kan? R itu adalah jari-jari si bolanya, ya kan ya? Nah, sehingga kalau misalkan ekspresi ini tadi kita factor out si apa namanya? Si GM rho 2pi R kuadrat. Nah, ini kita bisa bagi dengan si apa nih? 2R ya kan ya. Gitu ya. Nah, sisanya apa nih? Sisanya ya ini tentu bentar, ini R kecil yang ini. Bentar, R kecil yang ini dia bisa di factor out nggak ya? Ya, itu bisa juga ya. Jadi bukan cuma R yang ini ya, tapi R kuadrat yang ini pun juga bisa kita factor out karena again R kuadrat di sini adalah konstan kan ya. Dia nilainya segitu saja karena again itu adalah jarak dari pusat massa ke partikelnya ya kan. Jarak dari pusat bola ke partikelnya ya kan. Sehingga yang tersisa tinggal yang atasnya S kuadrat plus R kuadrat dikurang R kuadrat dibagi dengan yang bawahnya S kuadrat ds. Ya kan dari R minus R sampai R plus R. Jelas? Good. Lanjut? Oke. Untung nggak ada jawab. Nggak. Bingung juga tuh. Oke. Nah sekarang, ini teman-teman bisa lihat nih. Ini rho dikali dengan rho itu tadi apa sih teman-teman? Ingat ya tadi rho itu apa? Massa per luas area, betul ya. Nah, jadi karena rho sama dengan massa per luas area ya kan? Massa per luas area ya kan ya, mass per unit area. Maka kalau kita asosiasikan massanya sebagai massa seluruh bola, maka pembaginya adalah area dari seluruh bola juga, which is apa? Luas area bola. Ada yang ingat nggak luas area bola apa rumusnya? Luas permukaan bola. Pi R kuadrat. Oke, dikit lagi. Pi R kuadrat itu baru lingkaran. 4 pi R kuadrat. Betul ya. Jadi ini adalah 4 pi R kuadrat. R-nya R besar ya, karena tadi jari-jari bola adalah si R besarnya gitu ya. Nah, dari sini nanti teman-teman bisa lihat nih, ini dengan kalau kita substitusikan ya tadi G ya kan, dikali dengan, again ini M-nya tuh M kecil ya tadi punyanya si masanya si ini kan. Anyway, ini kayaknya kita bisa sederhanakan ini loh deh. Ini duanya kita cancel ya kan. Terus R-nya juga bisa kita cancel sehingga tinggal satu sisanya di sini ya. Nah, terus habis itu di sini berarti kita punya GM ya kan. G dikali M kecil. Nah, terus rho-nya ini kita ganti nih dengan tuh tadi ya. M per nggak ada kuadratnya, M aja. Ini M-nya M besar. Karena ini beda ya, M ini sama M ini ya. Ini M, ini M. Nah, gitu. Terus habis itu dibagi dengan 4 pi R kuadrat. Terus, nah ini tadi buat ngegantiin rho-nya doang kan ya. Sedangkan di sini kita masih punya pi R di atas ya. Dan di bawah kita masih punya R kecil kuadrat ya. R gitu ya. Nah, terus habis itu ini, nah ini bisa kita sederhanakan dengan cara ini S kuadrat dibagi S kuadrat, simply dia jadi 1. Ditambah, ya ini R kuadrat minus R kuadrat dibagi dengan S kuadrat ds ya.
Kok melayang begini angkanya? DS. R minus R. Kenapa? Ada yang udah menyerah kah? Masih aman ya kepala ya? Udah mulai panas belum sih? Belum ya? Apa tuh? Oke, lanjut ya. Dikit lagi guys. Bertahan. Pegangan. Oke. Ya, ke bawah lagi. Oke, sekarang mari kita sederhanakan lagi guys. Mana nih yang bisa kita coret-coret nih? Pi bisa dicoret. Mana lagi? R bisa dicoret. Mana lagi? Udah ya, bagian sini kayak gitu doang. Mana? Mana G dicoret aja? Enggak ya? Deh, jadi ini sisanya tinggal apa nih? G besar, M kecil, M besar, dibagi dengan 4 R kuadrat. Integral 1 ditambah R kuadrat minus R kuadrat per S kuadrat ds dari R minus R sampai R plus R. Gitu teman-teman. Ya. Udah jelas nggak sampai sini nih? Udah ya? Mana tuh? Udah ya, kita punya ini tuh jadinya ya kan ya? Nah udah deh, dari sini tinggal kita integralkan nih ya kan? Yang mana yang diintegralkan nih? Yang ini ya teman-teman ya. Pertama nih integral dari si 1. Bisa nggak nih Ron ngintegralinnya? Gimana nih tuh ngintegralin? Saya taruh sebelah sini ya. Gimana nih cara ngintegralin ekspresi ini teman-teman? Bisa nggak? Ingat nggak cara ini simple kok integralinnya. Kan tinggal kita integralin satu-satu ya. Integral 1 terhadap ds jadi apa? S, ya kan? Gampang kan? Jadi bentar, ini kita tulis lagi F sama dengan ini tadi depannya ada GMM, GMM per 4R R kuadrat. Nah terus kita punya tadi apa? S, ya kan? Nah ditambah dengan, nah ini gimana nih integral dari ini? Ayo ingat nggak? Terlihat pusing ya, tapi sebenarnya gampang kok ini. Kenapa gampang? Karena technically R sama R ini kan tadi adalah konstan kan teman-teman? Nilai R sama R besar dan R kecil ini nggak berubah. Jadi variabelnya tuh cuma si S kuadrat gitu. Ini tuh mirip kayak teman-teman ngintegralin misalnya gini, 4 per X kuadrat dx gitu ya kan? Jadi apa nih? Waduh, nggak tahu. Parah juga nih ya. Gimana nih? Gimana integralin? Ayo guys, nih kalkulus 1 nih. Oke, mungkin kalau teman-teman agak kesulitan dengan menggunakan bentuk pembagian kayak gini, ini kita bisa ubahkan jadi perkalian ya, jadi 4x pangkat minus 2 dx ya kan. Nah, jadi apa tuh? 4. Bentar, nih kalau koefisien bisa kita keluarin ya, jadi 4 tuh bisa keluar ya. Terus x pangkat minus 2 dx ya kan. Berarti 4 dikali, nah ini integral dari x pangkat minus 2 apa? X pangkat minus 1 per minus 1 gitu kan ya. Karena ada pembaginya dari pangkat si yang baru gitu ya kan. Jelas nggak? Plus C kalau nggak ada batasnya. Jadi ini akan jadi negatif 4 per X gitu ya kan. Karena 4X pangkat min 1 itu adalah ya simply negatif 4 per X gitu ya kan. Jelas nggak sampai sini? Ya kan? Nah ini juga sama kayak gitu juga teman-teman caranya. Jadi si integral dari R kuadrat minus R kuadrat per S kuadrat ds ya. Itu bisa kita evaluasi dengan ya kita keluarin aja dulu nih si R kuadrat sama R kuadratnya karena dia adalah konstanta ya kan. Tinggal seper S kuadrat ds ya kan, atau bisa juga ditulis jadi S pangkat minus 2. Jadi apa nih? R kuadrat minus R kuadrat. Nah, ini jadi apa? S pangkat minus 1 gitu ya kan ya, plus C gitu ya kan ya. Atau jadinya R kuadrat minus R kuadrat. Atau kalau enggak kita bisa bikin kayak gini aja, negatif R kuadrat. Sorry, per S ya, jadi R kuadrat minus R kuadrat per S ya, tambah C.
Kenapa negatif satunya? Oh, ada minusnya di sini ya. Benar. Ya, harusnya ini ada per negatif 1 gitu ya. Jadi ini ada minusnya. Jelas nggak sampai sini teman-teman? Jelas ya? Jadi ini dia berubah jadi minus R kuadrat minus R kuadrat per S gitu ya. Nah, tapi nggak per C karena di sini integralnya terbatas nih dari R minus R sampai R plus R. Gitu. Udah jelas nggak sampai sini nih? Nah ya. Nah terus diapain lagi nih? Gimana ngerjain integral? Guys, nih kalkulus aja nih. Gimana finishingnya ini integral tertentu ya? Definite integral. Diapain nih definite integral teman-teman? Sebelah sini apa kabar? Aman-aman di sini? Gimana? Diapain? Masukin, ayo masukin. Yaudah ayo masukin. Gimana masukinnya? Agak mager ya. Tapi kayak gini deh, tapi kayaknya saya rasa teman-teman bisa lah ya ini. Di UTS bisa, UAS nanti bisa ya kayak gini. Jadi nanti teman tinggal masukin ya ini ke sini sama ini ke sini ya kan? Ya. Nah, terus habis itu ini masukin juga ya kan, terus nanti dikurangin gitu ya kan? Ingat kan ya, udah belajar ini ya. Jadi saya asumsikan teman-teman bisa ya, sehingga dari ekspresi yang barusan tadi itu nanti ternyata ujungnya jadi gini guys. Oh baru lihat, baru pernah lihat baru situ. Apaan baru pernah lihat? Masa justru harusnya reaksinya kebalik. Kayak pernah lihat harusnya gitu. Kayak pernah lihat dari bapak dari atas sampai bawah kayak. Iya, mau kemana lah? Iya betul, ujungnya ke situ. Ya. Kita masih punya berapa menit lagi sih? 13 menit lagi. Ya udahlah, kayaknya mau materi baru juga nggak cukup ya. Jadi udahlah kita coba hajar ini aja. Oke, let's go guys, let's go. Apa nih? Pertama kan ini tentu koefisien kan ya. Biarin aja dia di situ di depan. Nah terus habis itu kita masukin nih. Yang pertama masukin yang mana? R plus R. So R plus R dikurang R kuadrat minus R kuadrat per R plus R. Good. Dikurang. Benar dikurang. Dikurang dengan gini ya. Nah, kan gitu ya. Nanti tolong ngerjain gitu tinggal kopas juga aja ya. Nah, terus GMM per 4RR kuadrat. Nah, ini kurang gede lagi ya kan. Nah, ini gimana teman-teman cara nyederhanainnya? Kebayang nggak? Ini sebenarnya bisa kita pecahin nih, si R kuadrat minus R kuadrat. Ini kan selisih 2 kuadrat kan. Kebayang nggak gimana cara mecahinnya? Betul, ini adalah R plus R kali R minus R. Ya nggak? Ingat kan nih? Perkalian dari apa istilahnya conjugate-nya ya. Good, berarti ini kita bisa coret nih. Ini sama ini. Sehingga yang tersisa tinggal iya, R plus R dikurang R minus R, ya kan? Jadi apa tuh? Habis, enggak dong? Jadi kita taruh gitu aja dulu ya. Dikurang. Nah yang ini gimana nih? Di sini ada R minus R. Nah ini juga sama kayak tadi kan ya. Ini kita pecah jadi R plus R, sorry. R plus R dikali R minus R gitu ya. Yang dicoret yang mana? Beda ya yang dicoret ya. Jadi ini R minus R dikurang R plus R. Ini kalau sih R aja. Yang cadel agak kesian ya. Oke, ini jadi apa guys? Jadi apa? 2R, good. Ini jadi apa? Minus 2R, good. Nah ini dikurang, not habis. 2R dikurang minus 2R. Jadi F sama dengan G M kecil M besar per
4R kuadrat dikali sama 4R. Coret, berat. Mampus dong. Sabar Peter, sabar. Astagfirullah. Jadi, Mana? udah ya. Jadi long story short, nggak short juga ini long story long ya. Jadi long story long kita punya GMM per R kuadrat gitu teman-teman ya. Nah, happy ya ketemu ya. Decknya yang mana? Itu bener-bener Waduh, Newton beda yang nyiptain, gua. Pak. Benar, iya. Sampai segitunya dia. Iya, betul. Tapi kesimpulannya apa dari sini jadinya teman-teman? Ini kita dapat kayak gini nih. Maksudnya ini kan rumus ini tadi kan kita udah pelajarin kemarin sebenarnya kan ya. Rumus kemarin kita punya apa di rumus kemarin? Ya GMM per R kuadrat juga kan ya. Dimana ini adalah hubungan antara titik dengan titik ya kan. Nah yang barusan kita turunkan, yang kita dapatin rumus ini adalah apa tadi teman-teman? Titik dengan bola. Jadi ternyata kesimpulannya adalah ketika kita punya partikel titik dengan bola, maka gravitasinya ternyata bisa dihitung dengan rumus yang sama. Dengan catatan R-nya ini adalah jarak dari, betul, R kecil ini jarak dari titik ke pusat bolanya gitu teman-teman. Itu kesimpulan dari Newton gitu ya. Jelas nggak teman-teman? Ya jadi dia menciptakan integral untuk mendapatkan ini ya. Nah tapi ala teman-teman ini belum selesai ya. Dikit lagi nih esensinya yang paling penting di sini adalah dengan menyadari bahwa hukum gravitasi Newton bisa berlaku pada kasus bola uniform, ya kan? Maka kita bisa menerapkan ini juga dengan mengasumsikan benda-benda langit misalnya kayak planet atau bumi atau bintang ya sebagai bola uniform juga gitu. Jadi kalau kita asumsikan benda langit sebagai bola uniform maka ya kita bisa treat posisinya sebagai titik pusat bolanya gitu ya. Sehingga nanti misalnya kita mau mempertimbangkan nih hubungan antara bumi dengan bulan gitu ya. Meskipun mereka bukan titik jelas karena bumi gede banget kan ya. Nah, tapi dengan kalkulus yang di-develop sama Newton ini, kita tetap bisa mengasumsikan itu sebagai kita bisa men-treat dengan hukum gravitasi Newton tadi gitu ya. Dengan mengambil titik pusat si bolanya tadi gitu ya sebagai posisi sehingga nanti jaraknya itu dihitung dari situ gitu. Jelas nggak teman-teman sampai situ? Ya, jadi ujungnya mah teman-teman udah tahu sebenarnya ceritanya seperti ini, ujung ceritanya. Tapi ya ini di mekanika klasik kita belajar nih ya proses the hard way-nya ya yang ditempuh sama Newton untuk mendapatkan ya rumusan ini tadi teman-teman ya. Udah ya jelas nggak teman-teman sampai sini? Kita masih ada waktu 8 menit, jadi sabar dulu. Habis ini ada kelas lagi kah? Praktikum. Jam berapa? 10. Praktikum apa, Tuch? Elektronika sama Vismod. Vismod, oh oke. Vismod tuh yang apa sih? Apa? Oh yang ini ya, yang di lantai itu ya? Ada milikan apa segala macam ya? Kayak dosennya saya juga ya? Ya nggak sih? Ya udahlah ya, kita libur aja Pak, lanjutin ini aja ya. Gak usah praktikum. Kan dosennya saya, serah saya dong. Pulang Pak, pulang. Gak deng, canda. Oke. Oke, dikit lagi ya teman-teman ya, dikit lagi kok. Gue juga sering sih. Jadi dari sini nanti teman-teman bakal bisa lihat ya, dengan menggunakan ekspresi seperti tadi ya, maka secara vektor pun juga kita bisa tuliskan jadinya ya, di mana gaya gravitasi pada shell ya kan ya, shell mass atau benda berbentuk bola tadi ya, itu dia rumusnya sama kayak tadi ya, gini ya. Dimana ini adalah besarnya ya kan. Nah sedangkan ini adalah arahnya ya, jadi ini dia komponen arahnya. Dan notasi negatif itu menunjukkan bahwa dia akan berarah kebalikan dengan si R-nya gitu ya. Jadi kalau R-nya berarah keluar, F-nya jadinya ke dalam gitu teman-teman. Udah ya, jelas ya teman-teman ya. Nah ini kesimpulannya nih, jadi dari semua yang tadi diturunkan sama Newton, kesimpulannya ini teman-teman ya. A uniform spherical body, therefore, hello guys, dikit lagi ya. A uniform spherical body, atau benda bermassa, benda bulat homogen ya, menarik partikel di luarnya ya, sebagaimana seluruh masanya terpusat di pusat masanya atau di tengah si bolanya gitu ya. Jelas nggak teman-teman nih? Ya jadi maksudnya karena R yang kita pakai itu adalah dari O ke P ini kan ya. Jadi kita bisa mengasumsikan bola seperti ini itu seolah-olah dia adalah partikel titik yang masanya terpusat di tengahnya.
di O-nya itu. Gitu teman-teman. Jelas nggak? Makanya jadi nanti bisa dipakai ya hukum gravitasi Newton yang tadi itu ya. Gitu. Oke. Ya mungkin seperti itu dulu kali teman-teman buat hari ini ya. Karena memang kelas kita potong-potongan 2 SKS. Jadi saya rasa mungkin kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Ada pertanyaan nggak? Kita masih punya waktu 5 menit untuk diskusi mungkin. Ada pertanyaan? Ya Wan. Gimana? Tanya Wan. Jelas teman-teman sampai sini? Kajian kitab. Anyway ini buku yang saya pakai ini namanya buku dari Fowles ya teman-teman. Benar nggak ya Fowles? Classical Mechanics-nya Fowles. Jadi nanti mungkin saya akan juga share. Oh iya, saya juga kayaknya sempat kemarin bilang ke Ridho, jadi nanti kelas ini juga bakal punya LMS. Sebenarnya ada LMS di Epsilon juga kan ya sama Pak Teguh ya. Tapi kayaknya Pak Teguh nggak banyak update konten juga kan ya di situ ya. Paling slide-slide aja ya. Tugas-tugas biasanya kumpulin di mana? Oh ada juga di Epsilon. Iya, emang ada ya? Oke. Sip-sip ya, nanti juga bakal kita ada tugas-tugas, tapi mungkin saya nanti penugasannya lebih ke LMS di Google Drive gitu sih. Jadi ya sama aja intinya tetap ada tugas juga. Biasanya Pak Teguh ngasih tugas berapa kali seminggu? Kalau dia nggak Oh lebih ke kuis ya. Oke, kalau tugas nggak ada? Oh berarti kita bisa lebih sering lah ya. Kan jarang kuis, nggak tugasnya. Atau lebih enakan kuis? Mau kuis apa tugas teman-teman? tugas. Belajar ya. Oke deh, yaudah ya. Kalau gitu mungkin nanti saya akan infoin ya tentang tugasnya ke Ridho mungkin. Mudah-mudahan bisa dikumpul di hari apa sih kita nanti ketemu lagi? Selasa. Oke, good. Yaudah kalau gitu mungkin kita sudahi ke perkuliahannya sampai sini dulu. Terima kasih teman-teman semua untuk partisipasinya hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat, ada hal yang dipelajari, dan sehat selalu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.